Selamat datang di channel kami. Ini adalah spoiler, jadi hati-hati dan tetap waspada. Dan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua subscriber channel atas dukungannya. Cerita dimulai dengan membawa kita ke aliansi Iblis Murum, yang juga dikenal sebagai Istana Iblis. Kita melihat banyak orang mengantre untuk sesuatu. Seorang pria berkata, jumlahnya jauh lebih banyak dari yang dia kira. Pria lain menjawab bahwa tentu saja, karena mereka bilang akan menerima siapapun, tidak peduli dari sekte atau faksi mana, selama punya potensi, mereka akan diajari ilmu bela diri iblis. Katanya, dia tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu. Pria pertama berkata, kalau dia masih muda, dia juga pasti akan mendaftar. Lalu si pria tua melihat sesuatu dan bertanya, apakah ada yang mati? Rekannya berkata, kalau kompetisi 10 Istana Iblis bahkan belum dimulai, dan dia hanya berasumsi terlalu cepat. Pria tua itu kemudian bertanya, kenapa ada pengurus jenazah muda di sana? Kita lalu melihat seorang anak muda menatap langit, mengatakan bahwa ini baru permulaan dan dia berharap kakeknya sedang menonton. Kita mengetahui bahwa namanya adalah Yunel, nama yang diberikan oleh kakeknya setelah menemukannya terlantar di ladang salju. Ia belajar menjadi pengurus jenazah dari kakeknya yang juga berprofesi sama. Kita melihat Yunel muda sedang memeriksa mayat dan berkata bahwa orang itu ahli dalam gaya pedang cepat. Kakeknya bertanya mengapa dia berpikir begitu, dan Yunel menjelaskan bahwa meski tubuhnya kurus, otot di kaki kirinya sangat kuat, terutama bagian depan betis. Menjadi pengurus jenazah adalah pekerjaan yang sering dibenci orang, tapi kakeknya sangat bangga padanya. Dan bagi Yunel, itu sudah cukup. Kakeknya berkata bahwa dia adalah pengurus jenazah yang diberkahi langit, dan tak peduli ujian apapun yang datang, selama bersama kakeknya, semuanya baik-baik saja. Sampai suatu hari tidak lagi, kita melihatnya tidur. Sementara kakeknya bangun dan menatap keluar jendela ke arah hutan bambu. Angin bertiup kencang. Ia merasakan sesuatu, lalu berkata, katanya, orang baik tak pernah mencarimu, dan mereka yang mencarimu tak pernah baik. Ia menyuruh Yunel bangun dan berkata bahwa mereka akan bermain permainan pura-pura mati. Jika Yunel bisa melakukannya dengan baik kali ini, dia akan dibelikan baju dan pedang yang sangat dia inginkan. Yunel bersemangat dan bertanya apakah dia serius. Lalu kita melihat kakeknya memasukkannya ke dalam peti mati dan berkata bahwa dia harus bertahan sampai matahari terbit. Yunel bertanya kenapa selama itu, tapi kakeknya hanya menutup peti dan menggenggam pedangnya. Kakeknya keluar rumah dan terdengar suara pria berkata bahwa dia bersembunyi seperti tikus. Lalu bertanya, apa pendapatnya? Kita mengetahui bahwa kakeknya dulunya adalah ahli bela diri, bergelar 7 cabang pedang iblis, dan namanya adalah Bu Ujanyong. Pria itu berkata, sudah lama tidak mendengar nama itu, dan lawannya mengejek karena dia meninggalkan posisi wakil kepala istana hanya untuk hidup dengan pekerjaan rendahan seperti sekarang. Pria itu kemudian menyerangnya, dan kita melihat serangan mereka bertabrakan. Janyong berkata bahwa dia melakukan pekerjaan ini bukan untuk bertahan hidup, tapi untuk menebus dosa-dosanya di masa lalu. Dia dengan mudah menangkis serangan itu dan berkata bahwa dia akan menyerahkan nyawanya, tapi mereka harus melakukannya di tempat lain agar tidak ada orang tak berdosa yang terluka. Penyerang itu tertawa dan setuju, sambil memperingatkan agar dia tidak mencoba kabur. Namun tentu saja, Janyong tidak punya niat seperti itu. Sementara itu, di dalam peti mati, petinya mulai bergetar keras, sampai akhirnya Yunel keluar dari sana. Dia berkata, tak bisa menahannya lagi. Dia benar-benar ingin seragam dan pedangnya, tapi udara di luar terlalu dingin. Dia kemudian bertanya-tanya di mana kakeknya, mengatakan bahwa biasanya kakeknya selalu menunggunya saat mereka bermain seperti ini, dan bertanya-tanya apakah para penegak hukum memanggilnya. Dia berkata bahwa orang-orang itu bahkan tidak menganggap mereka manusia, hanya karena mereka bekerja sebagai pengurus jenazah. Saat dia keluar dari rumah, dia terkejut melihat bekas-bekas serangan di mana kakeknya sebelumnya menangkis serangan musuh, dan dari kejauhan terdengar suara pertempuran. Dia berharap itu tidak benar dan segera berlari ke arah sumber suara itu. Namun langkahnya terhenti dan wajahnya terlihat ngeri saat melihat kakeknya dengan mata yang telah dicungkil dan tangan yang terpotong. Yunel segera berlari mendekat dan kakeknya bertanya apakah itu dirinya. Yunel menjawab ya dan bertanya apa yang terjadi. Kakeknya meminta maaf, mengatakan bahwa waktunya telah tiba. Ia berkata bahwa jika dirinya mati, Yunel tidak boleh melanjutkan pekerjaan sebagai pengurus jenazah. Yunel memintanya untuk berhenti bicara, tapi Janyong berkata agar dia mendengarkan baik-baik dan tidak boleh berpikir untuk membalas dendam. Namun Yunel menggertakkan giginya karena marah dan berteriak, mengatakan bahwa mereka membuatnya seperti ini dan dia tidak akan pernah memaafkan mereka. Dia berkata kalau dia tidak boleh membalas dendam, maka
lebih baik dia ikut mati bersama kakeknya daripada hidup tanpanya. Janyong berkata bahwa dia kira bisa pergi dengan tenang saat mati, dan ini adalah permintaan terakhirnya. Dia ingin Yunel pergi sejauh mungkin dan tahu bahwa dia sangat bahagia selama mereka bersama. Napas terakhirnya keluar perlahan, tubuhnya jatuh ke depan, dan dia tergeletak tanpa nyawa. Yunel menatap tangannya yang berlumuran darah dan tubuh kakeknya yang tak bernyawa. Kita melihat bahwa kejadian itu menghancurkan jiwanya, dan setelah air matanya habis, dia melakukan apa yang paling ia kuasai, menyiapkan jenazah kakeknya sendiri seperti seorang pengurus jenazah sejati. Dia berkata bahwa alasan kakeknya melarang balas dendam hanya untuk melindunginya, tapi kali ini dia tidak akan menuruti. Ia melihat kedua tangan kakeknya terputus secara bersamaan oleh serangan yang menebas dari bawah ke atas, teknik yang sangat langka. Lebih parah lagi, lawan itu mengubah arah tebasan untuk kemudian menusuk matanya. Teknik pedang sekejam itu hanya bisa berasal dari jalur iblis, dan yang bisa menimbulkan luka seperti itu pasti teknik Tiansu Yoga. Di punggungnya juga ada 93 bekas luka senjata rahasia. Bahkan teknik langit bunga yang jatuh hanya meninggalkan paling banyak 66 luka. Dan ini tampaknya bukan hasil bantuan orang lain, melainkan dari senjata rahasia yang menembakkan ratusan proyektil sekaligus. Selain itu, bagian bawah lidah dan kuku kakeknya juga berubah warna, tanda bahwa ia diracuni oleh racun mematikan yang menyebabkan daging membusuk dan darah menjadi busuk. Seorang pengguna jalur iblis yang menguasai teknik Tiansu Yoga memiliki senjata rahasia kelas tinggi dan menggunakan racun busuk darah dan daging yang hanya berasal dari segelintir orang. Dengan begitu, Yunel bisa mempersempit siapa yang harus dia cari. Sekarang, setelah tahu petunjuknya, tekadnya semakin kuat untuk menemukan pelakunya. Kembali ke masa kini, setetes air mata jatuh di atas lembaran kertas pendaftaran saat dia menandatangani namanya. Para penjaga menatapnya dan bertanya sekte kampungan, macam apa itu klan Janyong. Salah satu penjaga berkata bahwa dia mungkin ketakutan setelah membaca isi perjanjian yang menyatakan penyerahan kendali tubuh, lalu menyuruhnya pergi jika tidak mau menandatangani dengan sidik jarinya. Namun Yunel mengangkat ibu jarinya ke mulut dan menggigit kulitnya hingga berdarah, membuat kedua penjaga terkejut. Dia berkata bahwa sejak kakeknya meninggal, hidupnya sudah runtuh sepenuhnya, dan tidak ada yang tersisa selain jalan balas dendam. Dan kompetisi ini akan menjadi langkah pertamanya menuju pembalasan itu. Kita lalu mengetahui bahwa telah lama terjadi perang kekuasaan antara sekte ortodoks dan sekte sesat di dalam wilayah Murum Alliance. Sekte ortodoks yang berjuang demi keadilan dipimpin oleh aliansi Murum, sedangkan sekte sesat berpusat di Istana Iblis yang menyembah kekuatan di atas segalanya. Kedua kekuatan itu telah menjaga keseimbangan selama cukup lama. Namun, sekte ortodoks ingin melangkah lebih jauh, dan hal itu memicu terbentuknya 18 master bela diri yang dikenal sebagai para master demi kebaikan yang lebih besar. Melihat ancaman baru dari aliansi Murum, Istana Iblis pun memutuskan untuk menciptakan cara baru agar mereka dapat meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Dari situlah muncul rencana untuk membentuk 10 master iblis. Tanpa memandang latar belakang atau sekte sebelumnya, mereka akan memilih 10 orang jenius dan mengajarkan mereka ilmu bela diri dari 10 sekte iblis, serta memberikan pelatihan seni bela diri resmi dari Istana Iblis. Inilah salah satu alasan terbesar mengapa banyak orang datang ke Istana Iblis. Kita melihat banyak peserta melihat-lihat di dalam istana. Yunel berkata bahwa dia bisa merasakan aura kuat dari beberapa orang di sana, dan kemungkinan salah satu dari mereka terkait dengan pembunuh kakeknya. Pembunuh itu adalah seorang master bela diri tingkat tinggi, jauh di atas kemampuan Yunel untuk menilai. Untuk membalas dendam pada orang sekuat itu, Yunel harus menjadi master bela diri seperti dia. Namun untuk saat ini, tanpa sekte maupun ilmu bela diri apapun, satu-satunya cara agar cepat menjadi kuat adalah menjadi salah satu dari 10 master iblis. Beberapa peserta tampak terkejut ketika seorang pria masuk bersama sekelompok pengawal di belakangnya. Dia memperkenalkan dirinya sebagai kepala instruktur, Hugh Krianong, dengan julukan Belati Emas, Mata Darah. Orang-orang langsung mengenalinya dan tak percaya kepala instruktur sendiri yang datang. Ia berkata bahwa tempat ini digunakan untuk menemukan para jenius terhebat di antara semua sekte iblis, dan hanya mereka yang berhasil melewati semua ujian yang telah disiapkan yang bisa menjadi kandidat 10 master iblis. Untuk ujian pertama, para ahli bela diri dari Istana Iblis akan memeriksa kemampuan fisik masing-masing peserta. Beberapa orang bertanya-tanya bagaimana itu bisa disebut ujian, menganggap seharusnya ini adalah kompetisi. Para penguji mulai memeriksa tubuh mereka satu persatu, dan mereka yang lolos dipisahkan dari yang gagal. Pria yang sebelumnya mengeluh tentang kompetisi itu langsung terdiam dan berkata, mungkin tidak perlu. Yunel berkata bahwa jika berhasil melewati tes ini, mereka akan lanjut ke tempat berikutnya. Seorang penguji mendekatinya,
mengangkat tangannya, lalu mulai memeriksa tubuh Yunel. Namun penguji itu terkejut dan berkata bahwa tubuhnya sangat lemah. Tak percaya dia berani ikut seleksi ini. Meski begitu, dia juga merasakan bahwa niat membunuh yang terpancar dari Yunel benar-benar nyata, tapi tetap saja dia tidak bisa meloloskannya. Yunel berkata dalam hati bahwa seperti yang diduganya, selama ini dia hanya belajar mengurus mayat dan tidak mungkin bisa lolos ujian seperti ini. Tapi dia juga tahu, ini bukanlah akhir. Beberapa peserta mulai marah, mengatakan bahwa ini tidak adil jika kemampuan fisik saja yang menentukan siapa yang akan menjadi 10 Master Iblis. Lalu untuk apa mengadakan kompetisi? Ini hanyalah ketidakadilan. Ryanong tertawa, berkata bahwa otot dan tulang adalah hal paling penting dalam mempelajari bela diri. Mereka mengadakan kompetisi ini untuk memilih mereka yang memiliki bakat terbaik dari berbagai wilayah. Namun jika mereka tidak bisa lolos, bahkan dari standar paling dasar, lalu berani mengeluh, itu sungguh konyol. Salah satu peserta berkata bahwa mereka seharusnya diberi kesempatan setidaknya sekali. Ryanong menatap tajam padanya, dan aura petir mulai keluar dari matanya. Ia berkata, "Jangan khawatir, dalam ujian kedua, aku akan memilih mereka yang bisa belajar bela diri dengan baik meskipun kemampuan fisiknya lemah." Dan dengan itu, ujian kedua pun dimulai segera. Mulai sekarang, mereka semua harus saling bertarung dan fokus untuk bertahan hidup sampai hanya tersisa satu orang yang masih hidup. Para peserta mengatakan bahwa mereka semua berada di pihak yang sama, jadi tidak ada yang ingin melakukan serangan pertama. Namun pria yang tadi banyak bicara tersenyum sinis dan berkata, "Kalau begitu, apapun yang terjadi tetap menguntungkannya. Jika dia memang harus membunuh seseorang." Dia menoleh ke belakang, melihat Yunel dan seorang wanita, lalu berkata bahwa mereka berdua adalah target yang paling mudah. Dia mengambil tombaknya dan langsung menyerang mereka. Begitu cukup dekat, dia melemparkan tombak itu sambil berteriak agar mereka mati. Tombak itu melesat lurus ke arah Yunel, namun tombak itu justru menembus tubuh gadis di depannya. Pria itu berkata bahwa hari ini adalah hari di mana akhirnya dia bisa membunuhnya. Kita pun mengetahui bahwa gadis itu dijuluki Naga Merah dan nama pria itu adalah Wuncong. Sang gadis jatuh ke lantai, sementara Yunel menatapnya dengan kaget. Orang-orang mulai panik karena gadis itu benar-benar mati. Yunel berkata bahwa serangan itu menghindari tulang rusuk dan langsung menusuk jantungnya. Meskipun tubuh Wuncong lemah, refleks dan kelincahannya sangat tajam. Wuncong lalu menantang, "Kalau ada yang mau melawan, maju saja. Aku akan menghabisi kalian semua." Ryanong berkata bahwa Wuncong memang bertindak cepat, tapi kurang akal sehat. Seperti yang diduga, tempat ini dipenuhi orang-orang bodoh tak berguna. Salah satu asistennya setuju, mengatakan bahwa dalam pertempuran seperti ini, jika kau terlihat sebagai ancaman, maka kau akan menjadi target. Tapi setidaknya, hal ini bisa membuat yang lain mulai bergerak. Yunel mundur beberapa langkah, sementara orang-orang mulai panik dan kebingungan tentang apa yang harus dilakukan. Orang-orang menjadi tidak sabar dan mulai saling membunuh. Seorang pria mencoba mundur, tapi malah ditusuk dari samping. Ryanong berkata bahwa para peserta muda yang belum terbiasa dengan kematian kini benar-benar tidak berdaya, karena ini sudah menjadi pembantaian total. Beberapa orang benar-benar panik, sementara yang lain terlibat dalam duel. Mereka yang tidak bisa bertahan akan kehilangan kesadaran dan lumpuh ketakutan saat menghadapi kematian mereka. Sesuatu menarik perhatian Ryanong dan dia tampak terkesan. Salah satu asistennya memperhatikan siapa yang dia maksud, dan Ryanong berkata bahwa ternyata tidak semua orang di sini bodoh. Yang dia maksud adalah Yunel dan seorang pria lain yang bersandar di dinding. Saat orang-orang terus mati satu persatu, Yunel berkata bahwa mereka semua hanyalah segerombolan orang bodoh yang telah kehilangan akal karena takut mati. Perintah Ryanong adalah bertahan hidup sampai hanya tersisa satu orang. Artinya, yang penting bukan membunuh, melainkan bertahan. Dia yakin bisa bertahan hidup jika berpikir rasional dan bertindak dengan dingin. Apapun yang terjadi, dia akan memastikan dirinya tetap hidup. Yunel mulai menganalisis tubuh seseorang yang mati. Sementara di sisi lain, ada orang yang masih bertarung menggunakan senjata jarak jauh. Mereka melihat Yunel dan berkata bahwa sekilas dia terlihat lemah, pasti selama ini hanya bersembunyi di balik bayangan. Padahal Yunel sedang memeriksa luka korban dan berkata bahwa orang itu tewas karena tebasan pedang tipis yang sangat cepat dan mematikan. Saat dia lengah, serangan diluncurkan ke arahnya. Yunel nyaris menghindar, tapi kotak yang dia bawa hancur. Terkena serangan itu, beberapa pakaian terjatuh dari dalamnya dan mereka menertawakannya. Bertanya apakah dia pedagang relik kuil atau semacamnya. Yunel menatap pakaian itu dan teringat saat ulang tahunnya ketika seseorang memberinya hadiah berupa pakaian dan senjata. Ia menatap ke depan dengan pandangan dingin, lalu berjongkok mengambil pedang di depannya. Lawannya memutar rantai senjata
senjatanya sambil mengejek, bertanya apakah Yunel berani melawannya dengan pedang sekecil itu. Namun tiba-tiba seseorang menyerangnya dari belakang dan menebasnya hingga roboh. Ternyata itu adalah pria yang tadi bersandar di dinding bersama Yunel. Ia berkata bahwa tidak perlu berterima kasih karena telah menyelamatkannya. Dengan adanya sampah seperti Yunel yang menarik perhatian, semuanya jadi lebih mudah baginya. Yunel masih menatap semua pakaian itu dan mendengar pria itu berkata bahwa dia punya mata yang bagus, tapi tampaknya belum pernah belajar bela diri untuk bisa membunuh seseorang kapan saja. Yunel menatapnya dan Ryanong berkata bahwa bocah itu memegang pedang pembasmi dan ia bertanya-tanya apakah itu pedang warisan dari jiwa hitam yang dulu dikatakan sebagai pendekar pengembara terkuat. Asisten itu berkata namanya Wonggong dan kabarnya di lembah terpencil ia menemukan kitab rahasia dan pedang jiwa hitam. Ia hanya berlatih dari buku itu sehingga gayanya belum rapi dan gerakannya meninggalkan banyak celah. Namun sekarang ia adalah murid tunggal dari jiwa hitam. Meski kurang kekuatan fisik, dia menjadi kandidat kuat untuk 10 Master Iblis dan kemungkinan besar dialah pemenangnya. Ryanong berkata, sejujurnya dia masih hijau dan belum layak memegang gagang pedang pembasmi. Tapi setidaknya di sini tampaknya tidak ada yang lebih kuat darinya. Asisten setuju, mengatakan bahwa kecuali ada sesuatu yang benar-benar tak terduga, Yunel hanya berdiri menatap mayat-mayat sambil menganalisisnya. Sementara Wonggong terus bertarung dari satu orang ke orang lain hingga hening. Ia membersihkan darah dari pedangnya, berkata bahwa sekarang dia mengerti, meski tidak mengira Wong lah yang berhasil bertahan sampai akhir. Sekarang tinggal ia dan Yunel. Ia berkata jika ia membunuh Yunel, maka dia juga akan menjadi kandidat 10 Master Iblis, lalu menantang Yunel untuk maju. Yunel berkata bahwa dia memang orang terkuat di sini, tapi ia sudah menemukan kelemahannya. Itu karena ia telah menganalisis mayat orang-orang yang dibunuh Wong. Yunel mulai melangkah pelan menuju Wong dan Wonggong bilang ia akan menguji kemampuannya sedikit. Wong melancarkan serangan pertama dan mulai menyerang bertubi-tubi. Kita melihat Yunel menghindar, tapi itu tak cukup karena dia terus terluka. Wonggong berkata bahwa menghindar dengan canggung itulah yang bisa dia lakukan dan mengagumi bagaimana dia bisa bertahan sampai sekarang. Ryanong dan asisten mengatakan sekilas terlihat Yunel dipukuli tanpa daya, tapi jika dilihat lebih teliti, dia memelintir tubuhnya sedikit di akhir setiap serangan untuk menghindari luka fatal. Saat dia terus menembus serangan, meski ada banyak darah, lukanya tidak terlalu dalam. Asisten berkata, tidak mungkin semua itu hanya dipelajari dari memeriksa mayat-mayat yang ditinggalkannya. Jika memang begitu, tingkat pengamatannya sungguh menakjubkan. Yunel masih menatapnya, menghela napas, dan berkata bahwa teknik pedangnya menyedihkan. Bahkan setelah menerima hujan serangan, semua yang terjadi hanya membuat dagingnya sedikit teriris. Asisten bilang bahwa dia sedang memancing. Memang, dia menghindar dengan baik, tetapi melancarkan serangan balasan adalah hal lain. Dengan tubuh ringkih itu, serangan yang tepat akan sulit dilakukan. Wong berkata, awalnya dia berniat membiarkannya hidup sedikit lebih lama, tapi dia menjadi sombong. Karena Yunel tampak ingin mati, Wong memutuskan memenuhi keinginannya. Wong melancarkan serangan, sementara Yunel mengangkat senjatanya dan berkata, ini adalah satu-satunya kesempatan untuk menang. Yunel menyadari sesuatu setelah memeriksa mayat-mayat orang yang dibunuh Wong. Serangan penutupnya selalu mengarah ke organ vital lawan, khususnya jantung dan kepala. Saat ia menaruh niat membunuh, pedangnya tak pelak mengarah ke tubuh bagian atas lawan. Jika begitu, yang harus dilakukan hanyalah menghindar, dan itu yang dilakukannya. Wong kaget karena Yunel menatap tepat ke arah yang akan diserangnya, dan ia mengincar leher Wonggong. Ia teringat Janyong yang berkata bahwa titik akupunktur Tanzu sulit dilatih menjadi kuat, bahkan untuk seorang master bela diri. Jadi, jika seorang anak memukul titik itu dengan seluruh kekuatannya, bahkan orang dewasa pun bisa langsung pingsan. Dan Yunel mulai menyerang tepat ke arah titik tersebut. Darah mulai mengucur deras. Kita melihat bahwa dia benar-benar menusuk langsung ke tenggorokan, tepat di tempat yang ia bidik. Dan darah itu milik Wonggong. Wonggong mulai jatuh lurus ke tanah setelah tubuh Yunel berlumuran darahnya. Terengah-engah, Yunel bertanya, apakah semuanya akhirnya sudah berakhir? Saat ia melihat sekeliling, sang asisten berkata bahwa itu adalah variabel yang tak terduga. Ryanong mengatakan bahwa dia memang memiliki harapan, karena itu adalah seni pedang dari jiwa hitam. Lalu ia memukul gong tanda bahwa Yunel telah lulus ujian kedua. Kita melihat mata Yunel benar-benar tampak gila. Ia mendengar suara kakeknya memanggil berulang kali, menanyakan di mana dia berada. Yunel yang bersemangat berlari berkata bahwa dia ada di sini, tapi kakeknya berkata bahwa ia tidak bisa melihatnya. Yunel ketakutan saat berbalik, seolah-olah matanya telah dicungkil. Kakeknya berkata bahwa ia sama sekali tidak bisa melihat wajahnya. Hal itu membuat Yunel terbangun mendadak dengan keringat dingin. Ia ternyata tertidur
tertidur di suatu tempat. Semua peserta lain menatapnya, lalu ia mendengar suara ombak. Ia menyadari bahwa mereka kini berada di dalam kapal. Ia berkata, masuk akal kalau ia pingsan karena kehilangan banyak darah, dan saat itu lukanya sangat parah. Namun anehnya sekarang, ia hampir tidak merasakan sakit apapun, dan ia bertanya-tanya apakah mungkin seorang tabib terkenal telah dipanggil untuk menolongnya. Terlepas dari itu, ia memperhatikan bahwa orang-orang di sekitarnya memiliki tubuh yang sangat terlatih dan beberapa wajah terlihat familiar. Ia menduga bahwa mereka adalah orang-orang yang lulus ujian pertama. Mereka mulai tertawa sambil memandangi Yunel, dan ia berkata bahwa seperti yang diduganya, tatapan mereka penuh dengan penghinaan. Sang asisten lalu memberitahu bahwa sudah waktunya untuk turun karena mereka telah tiba di lokasi ujian berikutnya, Pulau Neraka. Kapal merapat dan asisten melompat turun lebih dulu, memerintahkan yang lain untuk mengikutinya. Saat mereka berjalan lebih jauh ke dalam pulau, ia menunjuk ke arah beberapa gua dan tebing, mengatakan bahwa mereka semua akan tidur di sini. Mereka harus menyimpan semua pakaian dan senjata sebelumnya, lalu keluar setelah mengenakan pakaian dan pedang yang telah disiapkan. Mereka bebas memilih gua manapun yang mereka sukai. Yunel melihat sekeliling dan mulai berjalan. Ia kemudian melewati beberapa orang yang berkata bahwa mereka mengira tempat itu akan lembab, tapi ternyata cukup nyaman di dalamnya. Seorang wanita dan pria berdebat tentang siapa yang berhak menempati satu tempat, dan pria lain menenangkan mereka agar tidak bertengkar karena masih banyak gua bagus lainnya. Yunel berkata bahwa orang-orang ini sama sekali tidak tahu apa yang akan terjadi di ujian kedua, dan semuanya telah menurunkan kewaspadaan mereka. Dari orang-orang yang lulus ujian pertama, banyak yang mengenakan pakaian mahal. Kemungkinan mereka berasal dari klan bergengsi. Ia menyimpulkan bahwa ujian kedua sebenarnya adalah tempat untuk menyingkirkan orang-orang yang dianggap bisa dibunuh. Asisten lalu bertanya, apakah Yunel belum juga memilih? Mengatakan bahwa sejak tadi ia terlihat lamban, dan sekarang bukan waktunya untuk berleha-leha. Asisten memanggil namanya, berkata bahwa tatapan Yunel lah yang menarik perhatiannya, dan tak menyangka dia benar-benar bisa bertahan hidup. Ia ingin tahu pilihan apa yang akan dibuat Yunel sekarang. Ia mengatakan bahwa waktu hampir habis, dan memintanya untuk cepat memilih. Yunel menjawab bahwa dia akan memilih gua yang ini. Kita kemudian melihat air kotor menetes keluar dari gua itu. Asisten berkata, dari sekian banyak tempat yang bisa dipilih, dia justru memilih tempat yang cocok dengan pakaian busuknya, dan ia merasa jijik sambil berkata, sarkastik, dia memang jenius. Meskipun tampak seperti gua kecil dan kotor, itu hanyalah pintu masuknya saja. Bagian dalamnya cukup luas untuk digunakan berlatih, dan pintu masuk yang kecil membantu melindungi dari penyusup. Sebagian besar orang menghindarinya setelah melihat pintu masuknya, tetapi dia benar-benar sudah memperhitungkan semuanya dengan matang, lalu menyuruh mereka masuk dan bersiap-siap. Yunel kemudian keluar kembali. Asisten berkata bahwa dia akan menjelaskan apa yang harus mereka lakukan mulai sekarang. Pulau Neraka ini adalah tempat bagi 10 fasilitas seni bela diri. Di setiap bangunan, mereka bisa mempelajari 1 dari 10 seni bela diri aliran iblis. Mereka bisa memilih untuk mempelajari semuanya atau fokus pada satu saja, semuanya terserah pada mereka.